mereka berupaya untuk mendirikan negara Israel ini. Ada yang menyatakan jangan disebut Israel karena Israel itu Nabi Yakub. Tapi sebetulnya sama nama itu tidak mesti menunjukkan sama makna. Jadi kalau saya menganggap nggak apa-apa, itu yang kita maksud Israel yang ada di sana, Yahudi Israel. Mereka itu melakukan upaya untuk menegakkan negara Yahudi di sana itu cukup lama, lebih dari setengah abad. Jadi kalau kita berpikir menyelesaikan masalah itu inginnya cepat, sekarang kita pikirkan, besok kita laksanakan, selesai, maka itu kalah dengan mereka. Mereka itu 50 tahun lebih berupaya agar punya negara di Palestina. Mulai tahun 1892. Pian bisa baca, ada kitab namanya Sohwah Ar-Rajul Al-Marid, tulisan Dr. Maufak Bani Marjah, 1892 Masehi. Mereka itu sudah meminta kepada Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani untuk bisa tinggal di Palestina. Ya, padahal Palestina itu pada tahun 637 Masehi itu diserahkan oleh orang-orang Kristen di sana kepada Khalifah Umar bin Khattab dengan perjanjian jangan dijadikan tempat tinggal orang Yahudi. Salah satu butir perjanjiannya begitu. Tapi mereka meminta tinggal di sana. Oleh Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani itu, kalau kita orang-orang tua dulu ada korek api gambarnya Raja Setambul, itulah Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani. Ya, Bapak tahu ya, ingat ya, korek apinya bungkusnya dari kotak kayu, ada gambarnya agak biru-biru ininya sebelahnya, itu Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani. Beliau menolak. Mereka hanya dibiarkan untuk berziarah ke Palestina, nggak boleh menetap di sana. Kemudian apa yang dilakukan ketika Khalifah Abdul Hamid ini menolak? Mereka tahun 1897 itu melakukan upaya bagaimana menghancurkan kekhilafahan. Mereka juga mengutus Theodor Herzl untuk melobi bagaimana agar kaum Yahudi bisa tinggal di Palestina. Tetap ditolak. Bahkan ketika mereka berkunjung tidak boleh lebih dari 3 bulan. Mau berkunjung boleh orang Yahudi, karena pada prinsipnya kaum muslimin dengan Yahudi maupun Nasrani itu tidak bermusuhan. Ini prinsip dasar ya. Ketika mereka tunduk kepada aturan-aturan Islam. Rasulullah sendiri mengatakan, "Mangkana ala yahudiyatihi wa au nasraniyatihi fa innahu la yuftanu anha." Siapa yang dia tetap berada pada keyahudiannya atau kenasroniannya, maka dia tidak boleh diganggu. Jadi kita melihat persoalan Israel ini bukan berarti kita memusuhi Yahudi sebagai agama, tidak. Bukan memusuhi orang Yahudi karena Yahudinya, bukan. Karena Rasulullah melarang memusuhi itu. Bahkan bukan Yahudi saja, Majusi, penyembah api, itu juga diperlakukan, kata Rasulullah, perlakukan mereka sebagaimana perlakuan ahli kitab. Jadi diperlakukan baik. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ditolak oleh Khalifah Abdul Hamid. Kemudian yang datang bukan Dr. Theodor Herzl, tapi ada 3 orang. Ya, 3 orang. Salah satunya itu adalah pimpinan bank di sana. Datang menawarkan kepada Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani, mau menyogok. Ini hutang negara kami lunasin. Kami bikinkan pangkalan militer. Kami bikinkan universitas. Syaratnya apa? Mereka sekedar ingin tinggal saja di Palestina. Sekedar ingin tinggal. Jadi kalau kita berpikir lugu, ya, tidak mengerti konstelasi politik waktu itu, tentu akan dibiarkan saja. Apalagi ada dalilnya tadi, suruh diperlakukan baik-baik. Cuma ingin tinggal. Tetapi Khalifah Abdul Hamid ini bukan orang bodoh. Beliau tahu bahwasanya mereka ini punya konspirasi. Mereka itu ingin
menegakkan sebuah negara sendiri di Palestina. Yang sebetulnya kalau kita lihat mereka itu tinggal di wilayah kekhilafahan juga nggak dilarang, sebetulnya begitu. Tapi di Palestina itu karena ada rancangan tadi, Khalifah Abdul Hamid tidak mengizinkan itu. Bahkan 1901 beliau terbitkan aturan dilarang menjual tanah Palestina kepada orang-orang Yahudi. Bahwa saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, inilah yang kemudian membuat orang-orang Yahudi ini marah besar. Kemudian mereka berkomplot dengan kelompok yang namanya Gerakan Turki Muda. Ini kita bicara sejarah lah. Kalau kita dulu belajar sejarah, Gerakan Turki Muda ini kelihatannya bagus ya. Padahal ini kelompok yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi untuk kemudian menggoyang kekuasaan Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani. Dan mereka berhasil tahun 1908 itu berhasil mengkudeta Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani. 1909 ditahan Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani. 1917 terjadi deklarasi Balfour yang Inggris kemudian mencanangkan memang pendirian negara untuk Yahudi di Palestina. Poin pentingnya adalah mereka itu tahu bahwasanya mereka itu baru bisa akan mengambil tanah Palestina itu setelah khilafah itu runtuh. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah mengatakan innamal imamu junnah. Sesungguhnya imam, kepala negara itu adalah junnah. Kata Imam An-Nawawi, makna junnah itu adalah kasitri, penutup, perisai. Kenapa disebut perisai? Kata Imam An-Nawawi, li'annahu yamna'ul aduwa min azal muslimin. Karena yang pertama, fungsi negara, kepala negara itu adalah mencegah musuh untuk mengganggu kaum muslimin.